Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nur Intan SPD, berasal dari SMP Negeri 1 Suso. Saya CGP PGP Angkatan 11 dari Kabupaten Aceh Barat. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Suryawardha SPD. Beliau adalah teman sejawat saya yang mengajar guru matematika di SMP Negeri 1 Suso. Assalamualaikum Ibu, apa kabarnya nih Bu? Waalaikumsalam, baik Ibu. Alhamdulillah Ibu ya. Hari ini kita adakan percakapan pra-observasi nih ya. Sebelum nanti saya akan observasi proses pembelajaran Ibu di kelas. Kemudian tujuan dilakukannya supervisi atau observasi itu adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini mengadakan percakapan pra-observasi itu sebagai persiapan awal Ibu sebelum observasi agar Ibu lebih siap atau lebih percaya diri dalam menghadapi pembelajaran nanti untuk agar pembelajaran itu memberikan yang terbaik bagi murid. Kemudian ada beberapa pertanyaan Ibu yang ingin saya tanyakan. Yang pertama berkaitan dengan tujuan Ibu. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Adapun tujuan untuk materi ini yaitu sekaligus dapat membuat jaring-jaring bangun ruang dan membuat bangun ruang tersebut dari jaring-jaringnya. Berarti tujuannya lebih ke membuat jaring-jaring bangun ruang dan membuat bangun ruang dari jaring-jaring tersebut. Baik Bu ya, nah bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan pada saat observasi nanti? Lebih kepada anak-anak bisa membedakan yang mana itu jaring-jaring gugus, yang mana jaring-jaring balok dan sebagainya. Berarti area pengembangannya itu adalah anak-anak dapat membedakan yang mana jaring-jaring gugus, yang mana jaring-jaring balok dan sebagainya. Karena setiap bangun ruang pasti berbeda jaring-jaringnya. Baik Bu ya, kita lanjutkan. Saya ingin mendengar nih Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin strategi pembelajarannya apa, modelnya apa, dan metodenya apa. Pembelajarannya yaitu berdiferensiasi yang mengaitkan antara sosial dan emosional, kemudian membagi kelompok berdasarkan dengan minat belajarnya. Kemudian adapun metodenya yaitu metode BDL dan metodenya belajar kelompok dan individu. Berarti strateginya pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesempatan belajar siswa ya, yang ada pembelajaran sosial dan emosionalnya, kemudian membagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya Bu ya, kemudian modelnya ada PBL dan metodenya itu diskusi kelompok dan tanya jawab. Baik, bagaimana media pembelajaran yang Ibu gunakan di dalam kelas? Medianya itu ada laptop, ada PowerPoint, ada fokus juga, kemudian ada karton dan alat tulis sebagainya. Berarti media pembelajaran itu nanti ada laptop, PowerPoint, otomatis ada LKPD-nya juga Bu ya, kemudian dan alat tulis lainnya. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut? Di hari apa, di kelas berapa, dan jam berapa? Itu direncanakan nanti pada hari Rabu di jam 1-2 Di kelas? Di kelas 9A. Berarti di hari Rabu di kelas 9A jam 1-2 Bu ya. Saya akan datang ke kelas Ibu, saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Nah, nanti setelah Ibu melakukan pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan yang terakhir, yaitu percakapan pasca observasi. Baik Ibu, ini sudah di akhir percakapan nih. Apa yang Ibu dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Ya, dengan ini saya lebih siap dan lebih percaya diri dalam observasi nantinya, karena saya sudah mengetahui apa tujuan pembelajaran itu nanti, kemudian metodenya apa, kemudian medianya juga sudah saya siapkan. Baik. Saya pikir kegiatan hari ini cukup sampai di sini Bu ya. Semoga nanti proses observasi berjalan dengan lancar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semua? Baik. Tolong ketua kelas memimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli amin. Alhamdulillah ya. Keadaan kalian gimana, sehat? Sehat. Masih semangat? Masih.
Ibu absennya menurut kelompok aja ya. Ya. Untuk kelompok visual, apakah hadir semua? Hadir. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini adalah kita ice breaking terlebih dahulu untuk menyemangati pembelajaran kita pada hari ini. Coba dengarkan apa Ibu ya. Coba semuanya tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Oke, sekali lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Semangat sekali ya, masih pagi lagi ya. Oke, selanjutnya sebelum kita memulai materi yang baru, kita ingin mengulang pelajaran sebelumnya, yaitu mengenai bangun ruang. Apa yang sudah kita pelajari tentang bangun ruang? Yaitu tentang unsur jaring-jaringnya. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, peserta didik dapat memahami konsep jaring-jaring bangun ruang, yaitu gugus, balok, prisma, lima, sabun, dan tujuh. Nah, kemudian peserta didik dapat menggambar jaring-jaring bangun ruang dengan ukuran. Nah, selanjutnya peserta didik dapat bekerja sama dalam kelompok dan menghargai keberagaman. Untuk sebelum kita masuk ke materi kita selanjutnya, kita ingin memberikan soal pemantik terlebih dahulu. Yaitu, maka kalian melihat produk kemasan apa saja? Seperti kemasan. Mari kita masuk ke materi kita pada hari ini. Kita materi apa materi kita pada hari ini? Jaring bangun ruang. Sudah pernah melihat jaring-jaring bangun ruang? Sudah. Untuk lebih jelasnya, kita menonton video. Menonton video. Halo anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang jaring-jaring. Kebetulan kelompok kita sudah terbentuk sebelum materi hari ini, yaitu kelompok berdiferensiasi, yaitu ada kelompok visual, auditory, dan kinestetik. Kita terbentuk dari 3 kelompok tadi. Setiap kelompok itu berbeda tugasnya. Seperti kelompok visual itu tugasnya mengumpulkan jaring-jaring bangun ruang. Kemudian kelompok auditory apa? Buatlah. Kalian membuat jaring ruang kubur. Kemudian kelompok kinestetik itu adalah guntinglah, ya, guntinglah jaring-jaring tadi, kemudian akan bertindak. Nah, setelah dibagikan LKPD tadi, apakah ada yang ditanyakan tentang tugas yang diberikan tadi di LKPD? Tugas yang diberikan di LKPD ada yang ditanyakan? Apakah ada yang bertanya mengenai tugas yang diberikan tadi? Sudah paham semua tentang tugas apa yang diberikan? Kalau sudah, silakan bekerja dengan timnya, dengan kelompoknya masing-masing. Dibuat sebagus mungkin, semenarik mungkin, ya, sebagus mungkin dibuat semenarik mungkin agar nilainya bagus juga. Coba manfaatkan kelompoknya, bekerja sama dengan baik. Dan kelompoknya bagaimana? Ya.
Sing. Dan yang masih semangat? Masih. Coba tangannya semua ke atas. Oke, masih semangat semua mengerjakan tugas. Mana masih semangat kak? Masih. Masih semangat mengerjakan bagiannya. Ada yang sudah. Siswa bagaimana, masih semangat? Kelompok auditory? Masih. Kelompok kinestetik? Masih. Nah, siap-siap terus. Waktu 5 menit lagi. Yang pertama maju kelompok visual, yang kedua kelompok kinestetik, dan yang terakhir nanti baru kelompok auditory. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual akan menampilkan hasil presentasi yang telah kami diskusi bersama. Kami menghubungkan jari-jari bangun ruang dengan namanya. Ini adalah limas. Limas mempunyai 2 bangunan datar, yaitu 1 persegi dan 4 segitiga sama kaki. Sebuah jari-jari ini juga digabungkan atau menjadi sebuah limas. Limas kita cocokkan dengan namanya. Ini adalah prisma tegak segitiga. Di sini ada 2 jenis bangun datar. Di sini ada balok, 3 balok dan 2 segitiga sama sisi. Jika jari-jari ini digabungkan, maka hasilnya akan menjadi bangun ruang prisma. Kita cocokkan dengan namanya. Ini adalah jaring-jaring balok, jaring-jaring kubus. Di sini ada 6 bangun datar persegi. Jika semua persegi ini digabungkan, maka hasilnya akan menjadi kubus. Kita cocokkan dengan namanya. Selanjutnya, di sini ada dua jenis bangun datar, yaitu bangun datar persegi panjang dan 2 lingkaran. Jika jari-jarinya digabungkan, maka hasilnya akan menjadi bangun datar tabung. Yang terakhir ada 2 jenis bangun datar, yaitu ada satu jenis persegi 3 dan 1 jenis lingkaran. Jika digabungkan jari-jari ini akan menjadi sebuah bangun datar yang bernama kerucut. Kita hubungkan dengan kerucut. Oke, bagus sekali. Oke, kelompok lain bagaimana? Apakah ada yang menanggapi? Untuk kelompok visual, bagaimana hasilnya? Tepuk tangan 1 orang mewakili kelompoknya. Itu menanggapi hasil diskusi kelompok visual tadi. Ayo siapa? Kamu Rahma. Kasih pendapat untuk kelompok visual. Bagaimana hasil kerja kelompoknya? Sangat bagus. Kemudian kelompok kinestetik, bagaimana hasil kelompok visual? Apakah ada catatan? Apakah ada yang perlu ditanyakan? Ya, sudah sangat jelas ya. Adapun tujuan mereka di sini itu menghubungkan jari-jari bangun ruang dengan namanya. Sudah terhubung dengan jelas, dan yang mewakili kelompoknya tadi juga sudah menjelaskan langkah-langkah yang mereka kerjakan. Nanti tidak ada lagi pertanyaan? Untuk kelompok visual sudah sangat jelas ya. Lanjut kelompok kinestetik. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik ingin menjelaskan presentasi. Di sini ada
Saya disuruh membagikan dari manual siswa ini kemudian menempelkan barangnya. Contoh dari jaringnya sudah ada, kemudian digunting dan dibentuk, kemudian ditempel. Adakah pertanyaan dari kelompok lain? Ya. Adakah pertanyaan dari kelompok lain? Apakah sudah jelas langkah-langkah yang dikerjakan? Sesuai dengan LKPD? Bagaimana kelompok auditori? Ada pertanyaan? Ada yang perlu ditanggapi? Kemudian kelompok visual bagaimana? Apakah ada yang perlu ditanggapi atau yang ingin ditanyakan? Ya. Tidak, sudah sangat jelas ya. Tepuk tangan untuk kelompok. Nah, sekarang kita lanjut ke kelompok apa? Auditori. Silakan maju ke depan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok auditori akan mempresentasikan bola jaring-jaring bubuk dengan ukuran isi 10 cm pada kertas. Kemudian bentuklah jaring-jaring dan bubuk menjadi bangunan ruang bubuk. Kami telah membuat sebuah bubuk yang satu persegi ini isinya ada 10 cm, yang satu kotak ada 10 cm. Inilah jaring-jaring bubuk. Dan kalau disatukan akan menjadi sebuah bubuk. Iya, kalau disatukan akan menjadi sebuah bubuk. Ada yang ragu dengan ukurannya? Ada yang ragu? Silakan kelompok mana yang ingin mengukur ukuran sisi daripada bubuk tersebut. Ayo kelompok mana? Kelompok mana maju aja? Boleh maju di tengah? Tolong diukur. Apakah sudah sesuai? Ya, sudah sesuai. Iya, sudah sesuai atau belum? Ayo diukur. Harus jelas ya, harus jelas dengan instruksi LKPD-nya. Gimana Ira? Sudah sesuai? Ya, sedikit barat. Kenapa? Kalau kelompok lain tinggal sudah ada contoh jaring-jaringnya. Kalau kelompok auditori mereka membuat dari dasar, ya, membuat dari dasar dulu, kemudian digunting, kemudian dibentuk, ya. Tapi tugasnya lebih berat sedikit. Namanya kelompok auditori. Ayo, udah selesai? Sekian dari kelompok auditori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, coba yang mewakili kelompoknya untuk mengumpulkan LKPD yang sudah dibuat tadi untuk diberi nilai selanjutnya. Kelompok ini akan mengumpulkan LKPD-nya. Oke, ini ya. Ini kelompok kinestetik sudah selesai. Ya. Kemudian untuk kelompok visual, mana hasil LKPD-nya? Iya, ini dia. Ini kelompok visual. Ya, udah sangat jelas ya. Kemudian kelompok auditori. Oke, ini kelompok auditori ya. Nah, mereka tadi udah buat benang. Yang isinya belum sesuai. Tapi nggak apa-apa. Hasilnya juga sudah pas tadi dari yang mengukur ya. Kita lihat dari ukur tadi hasilnya pas 10 cm sesuai dengan LKPD yang diberikan. Udah dulu kayaknya capek ya. Coba kita mulai sedikit sekali. Coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Oke, masih semangat. Walaupun kegiatan cerdas kita sudah selesai, namun ya masih semangat mengikuti pembelajaran. Adakah
dari kalian yang masih belum paham mengenai materi dari ini? Sudah paham? Sudah. Nah, Ibu ingin memberikan ya. Ada baca di bawah papan tulis? Apa itu? Bagaimana pelajaran hari ini? Apa itu refleksi? Siswa. Refleksi kalian terhadap pelajaran hari ini. Ya, jadi Ibu akan berikan stick ini. Kemudian kalian tulis bagaimana pelajaran hari ini. Dari pikiran kalian masing-masing, ya. Bagaimana pelajaran hari ini? Oke, apakah dengan menonton video dapat meningkatkan kemampuan dalam belajar yang sama? Dengan nonton video yang kita tonton tadi? Apakah sudah lagi? Nanti jawabannya ada di sini. Dijawab. Ini akan Ibu ambil kembali. Kalian tulis ya. Silakan ditulis pendapat masing-masing ya, pendapat masing-masing. Nah, ini akan menjadi refleksi untuk pembelajaran selanjutnya. Nah, ya, untuk selanjutnya materi kita apa lagi nanti untuk pertemuan selanjutnya, yaitu tentang volume bangun ruang, kemudian luas permukaan bangun ruang, ya. Baru kita berhitung nanti dapat. Sekarang tadi mendapat. Nanti untuk minggu depan baru berhitung. Nah, jadi kesimpulan kita hari ini adalah ya dari bangun ruang adalah bentuk emergency yang dapat dilipat menjadi bangun ruang 3 dimensi. Setiap bangun ruang seperti kubus, balok, prisma, dan emas memiliki jaring-jaring pendek sesuai dengan bentuk dan jumlah sisinya. Memahami jaring-jaring ini membantu dalam visualisasi dan pengenalan struktur bangun ruang. Ya, ini adalah kesimpulan materi kita pada hari ini. Ya, sudah sangat jelas ya. Pak, apa pelajaran tadi? Ulangi sekali lagi. Bangun ruang, kemudian menghitung luas bangun ruang. Semuanya nanti akan kita hitung. Ya, kubus, balok, prisma, sirkuit, dan lain-lain. Itu akan kita hitung nanti. Sekarang kita sudah selesai materi jaring-jaring bangun ruang. Ya, apa kesimpulannya tadi? Ada yang bisa ulang? Kalau boleh ulang. Kesimpulannya adalah jaring-jaring bangun ruang adalah bentuk 2 dimensi yang dapat dilipat menjadi bangun ruang 3 dimensi. Ya, setiap bangun ruang seperti kubus, balok, prisma, dan limas memiliki jaring-jaring yang berbeda sesuai dengan bentuk dan jumlah sisinya. Memahami jaring-jaring ini membantu dalam visualisasi dan pengenalan struktur bangun ruang. Ya, sudah paham ya? Kesimpulan dari materi hari ini. Sudah ya? Untuk materi hari ini diucapkan terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Siti Nur Intan dan Ibu Suryawata ya, dalam hal ini bertindak sebagai coaching ya.
Nah, pertama perlu saya sampaikan ke Ibu Surya bahwa hari ini agenda pendampingan individu kelima. Nah, dalam hal ini saya kapasitasnya sebagai pengajar praktik untuk CGT kita Ibu Siti Nur Intan. Dalam hal ini hari ini saya ingin melihat bagaimana kompetensi Ibu Intan yang dalam melakukan coaching pasca observasi. Nanti dalam pelaksanaannya Ibu Surya mengalir aja nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Intan. Ya, nggak saja ngobrol seperti layaknya ngobrol biasa, tapi tetap pada tujuan yang memang sudah menjadi tujuan yang kita tetapkan. Ibu Surya ya. Untuk selanjutnya boleh Ibu Intan langsung melakukan coaching pasca observasi. Saya hanya melihat bagaimana prosesnya ini. Sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Pak Musliadi sudah membuka percakapan kita hari ini. Baik, kita mulai aja ya Bu. Assalamualaikum Ibu, apa kabarnya hari ini? Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang kemarin sudah kita lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang kemarin sudah dikerjakan. Untuk pertanyaan pertama nih ya, bagaimana Ibu perasaan Ibu terkait pembelajaran jalannya kegiatan observasi kemarin itu? Awalnya sekedar gitu ya, kemudian akhirnya alhamdulillah berjalan dengan baik. Oh, alhamdulillah Bu ya, biasa tuh Bu tegang di awal-awal kan. Kemudian berikutnya Bu, bisa diceritakan kembali Bu area pengembangan maupun tahap atau langkah-langkah di dalam kelas pada saat observasi kemarin. Awalnya itu ada pembelajaran diferensiasi yang dimulai dari situ ada proses, ada produk, kemudian ada pembelajaran sosial emosional, kemudian ada Area pengembangannya Bu, di situ anak-anak nanti harapan di situ anak-anak bisa membedakan yang mana jaring-jaring berarti ada menurut yang saya lihat juga kemarin ya, sesuai dengan itu ya, adanya diferensiasi proses, ada diferensiasi produk, kemudian ada PBL-nya juga, ada yaitu adanya diskusi dan presentasi. Baik, nah menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sudah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan atau belum? alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, tapi masih ada kekurangan juga. Masih ada kekurangannya Bu ya. Kira-kira apa-apa aja tuh Bu kekurangan atau mungkin kendala yang Ibu hadapi pada saat proses pembelajaran tersebut? Dan masih ada anak-anak yang kurang berpendapat, apalagi ada supervisornya hanya anak-anak itu saja yang Oh, berarti keaktifan siswa tidak dalam berpendapat tidak menyeluruh ya, hanya anak yang itu saja. Baik, kira-kira menurut Ibu apa alasannya sehingga hambatan tersebut bisa terjadi? kata dari sini adalah kurang memaksimalkan anak-anak, kemudian saya hanya bertanya kepada anak itu saja. No, berarti gini ya, bersifat menawarkan. Hanya Ibu bertanya apa namanya, siapa yang mau bertanya, gitu. Enggak langsung. Iya, iya. Terkait dari itu semua, menurut Ibu solusi apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengurangi atau meminimalisir atau bisa menghilangkan hambatan tersebut? Ya, memberikan kesempatan kepada anak-anak dengan cara menunjuk anak-anak yang Berarti dengan menunjuk langsung anak yang dituju, sehingga menurut Ibu oh ini anaknya ini kurang mau berpendapat, berarti Ibu tunjuk langsung. Oke. Berdasarkan solusi tersebut, kapan nih kira-kira Ibu melakukan untuk memperbaiki hambatan yang terjadi kemarin itu? Di pertemuan sana. Baik Ibu, setelah percakapan pra-observasi, kemudian di observasi kemarin saya melihat pada saat tujuannya juga sudah tercapai, kemudian adanya diferensiasi proses sama produk, kemudian PBL-nya ada, adanya diskusi dan adanya presentasi, tapi tidak memungkiri juga adanya hambatan ya, yaitu adanya anak yang berpendapat hanya itu saja.
Tetapi dari percakapan kita hari ini Ibu sudah mendapatkan solusinya, dan saya rasa itu merupakan solusi yang sangat bagus. Insya Allah kedepannya tidak ada lagi hambatan seperti yang sudah terjadi. Dan terima kasih Ibu atas kegiatannya selama ini yang sudah kita kerjakan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.